hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung. 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu utak-atik, bukan viral TikTok. Ingat. Ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu. Maka wajar kalau sekarang mereka takut dikepung. Kenapa? Karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat, laut, udara, itu mempraktekkan surat Al-Hasyr yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Datang lewat darat, lewat laut, lewat udara. Takut mereka semua. Maka dikontaklah kemudian kolega-koleganya. Datanglah kapal induk 2 dari Amerika. Satu lagi datang, Inggris datang, kemudian Kanada datang, Jerman siapkan pasukan. Kenapa? Karena trauma dengan pengepungan. Satu. Ya. Cuma satu itu saja. Ya, sekarang apa yang harus dilakukan? Doa yang terbaik. MUI sudah bikin fatwa, baru saya lihat fatwanya hari ini tuh. Fatwa nomor 83 tahun 2023. Kita nggak bisa berangkat ke sana, ya, jangan main-main, jangan potong-potong video saya. Nggak boleh berangkat sembarangan karena gerbang pun ditutup. Antum belum nyampe udah mati duluan. Nggak boleh keluar tanpa izin pemerintah karena ada qadhi yang paling atas. Tidak. Ya, yang kita lakukan ada 3 bagian. 1 doa. Yang kedua yang bisa kita mampu, kemarin alhamdulillah kita kirimkan bantuan kemanusiaan. Semua kompak. Ya, perlu Palestina sekarang yang menderita untuk menyatukan Indonesia. Presiden, menteri, ulama, macam-macam kumpul kirim bantuan. Apakah untuk kompak dan damai itu perlu penderitaan Palestina untuk menyatukan kita? 2 sudah. Yang ketiga, fatwa MUI sekarang. Produk-produk yang dijual di dunia ini, yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang. Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dan saya ikut fatwa itu. Bikin listnya, viralkan dari sekarang. List. Makanan-makanan, barang-barang, semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi. Jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka, yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian. Yang terjadi justru sebaliknya. Itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau. Ini saya kira yang bisa saya terangkan dalam durasi kurang lebih hampir dengan 3 jam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mohon maaf kalau saya tegas menyampaikan beberapa bagian. Karena itulah kehidupan. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita mulia dan wafat seluruhnya dalam keadaan syuhada. 2037, tahun yang disebut-sebut jadi puncak kehancuran terbesar umat manusia. 27 ke 2028. Dan puncak akhirnya, waliyutabbiru ma'alahu takbira. Hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun. Karena fasenya sampai 100 tahun. 40, tambah 40, tambah 20, 100. Maka 2037. Ustadz Adi Hidayat dalam ceramah beliau menyampaikan, tahun 2037 adalah fase ketiga dan terakhir dari rentetan kehancuran Israel berdasar hitungan Qur'ani dan hadis. Setelah 2 fase sebelumnya, fase 1 di 1987 dan fase kedua di 2027. Dan 2037 diprediksi jadi akhir, perang dahsyat dan kehancuran besar. Penuturan beliau tidak asal. Ustadz Adi Hidayat mengacu ayat Quran dan hadits yang syahih, bahwa proses kehancuran mengikuti pola 40 ditambah 40 ditambah 20 tahun. Tapi bukan cuma malapetaka, ada titik terang. Ustadz Adi Hidayat menyebut fase itu akan membuka jalan untuk perubahan besar dan era keemasan bangsa mulai di 2045. Bagaimana kita menyikapi?
Persiapan diri dengan perkuat iman dan perbaiki amal. Dilanjutkan dengan pahami sejarah dan pola global, lalu optimalkan strategi pembangunan diri dan keluarga, kerabat, untuk menuju masa depan yang akan terjadi. Mungkin itu saja, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk video selanjutnya yang akan lebih mengejutkan lagi. Free Palestine dan Barakallahu Fiik. Assalamualaikum. Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Beberapa prediksi menyebut Indonesia akan hilang di tahun 2030. Ustaz Adi Hidayat bahkan mengatakan 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Presiden Prabowo juga pernah menyebut hal yang sama. Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Faktor penyebabnya karena korupsi pejabat yang tak terkendali, utang negara yang menumpuk, dan banyak daerah yang mulai bersuara ingin memisahkan diri. Bahkan sebuah riset ilmiah dalam buku Ghost Fleet memprediksi bubarnya Indonesia di tahun itu. Jika benar terjadi, mungkin kita tak lagi mengenal Indonesia, melainkan negara Sumatera, negara Sunda, negara Jawa, negara Kalimantan, hingga negara Papua. Pertanyaannya, apakah ramalan ini akan jadi kenyataan atau hanya sekadar teori? Ini yang harus kamu tahu sebelum 2030 terjadi. Banyak hal yang akan terjadi di dunia ini, namun kamu harus mempersiapkannya dari sekarang. Yang pertama, artificial intelligence dan otomatisasi akan bikin jutaan bahkan ratusan juta orang kehilangan pekerjaan. Namun AI juga bakal menciptakan ratusan juta pekerjaan baru. Intinya kuasailah. Yang kedua, kamu harus paham bahwa data kamu adalah emas. Banyak platform sekarang yang menggunakan data pribadi kamu untuk ngiklan bahkan dijual. Akhirnya mereka bisa raup triliunan rupiah. Yang ketiga, kamu harus sadar bahwa sekolah tidak menjamin mencetak orang yang kreatif. Yang keempat, bakal terjadi perang sumber daya. Itu lebih banyak dan bukan hanya soal politik atau agama. Yang kelima, kamu harus paham bahwa uang kertas itu sebenarnya ilusi. Nilainya turun terus. Yang keenam, gosip selebriti itu sebenarnya distraksi agar kamu lupa dengan isu yang lebih penting. Yang ketujuh, tanah dan rumah akan semakin sulit dimiliki. Di 2030 banyak mafia tanah dan banyak tanah yang akan dikuasai hanya oleh segelintir orang atau perusahaan. Dan yang kedelapan adalah kemiskinan bakal dianggap ladang bisnis. Percaya atau tidak, ada banyak bisnis yang diuntungkan dari kemiskinan, tapi jarang ada yang bahas ini karena banyak pemain besar yang terlibat di dalam